Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam Daily Devotion pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk kami terus berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita rindu mengalami pertumbuhan iman dari hari lepas hari. Karena dengan iman kita yang bertumbuh, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, amin. Tetapi memang dalam kenyataannya kita pernah mengalami yang namanya keterbatasan, kelemahan dalam hidup kita yang membuat iman percaya kita seakan-akan menjadi lemah. Mungkin ada kejadian-kejadian ataupun kebiasaan-kebiasaan di masa lalu kita yang mungkin membuat kita akhirnya tidak bisa melangkah maju. Karena ada kelemahan-kelemahan yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Saya pun secara pribadi pernah mengalami itu. Merasakan yang namanya iman sepertinya tidak bertumbuh. Iman sepertinya sedang mengalami kelemahan. Ya. Dan itu sebabnya saya ingin men-sharingkan kepada kita semua dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Salah satu yang membuat iman kita tidak bisa bertumbuh atau iman kita mengalami kelemahan. Seperti apa yang ada di Filipi pada pasalnya yang ketiga, saya mau kita sama-sama buka ayat ini dan kita baca. Filipi pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mau katakan bahwa salah satu yang membuat iman kita menjadi tidak bertumbuh, mengalami kelemahan, adalah tatkala kita tidak bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Ini berbicara tentang banyak hal yang mungkin di masa lalu kita, yang mungkin kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, baik itu mungkin dalam pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, pendengaran kita, bahkan tingkah laku kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini lama-kelamaan akan membuat iman kita menjadi lemah. Tidak semakin maju tetapi mundur, bahkan mungkin jalan di tempat. Kalau kita tidak sungguh menyadari bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melupakan, maka kita akan tetap di dalam keadaan iman yang tidak bertumbuh. Itu sebabnya betapa penting untuk kita memberanikan diri kita, untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masa lalu Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang menjadi hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mau, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita meninggalkan, melupakan, menanggalkan segala apa yang ada di belakang kita. Berbicara tentang apa yang ada di belakang kita, itu berbicara tentang hal yang sudah lampau, hal masa lalu kita yang seharusnya tidak akan kita ingat lagi. Saya mau memberi ilustrasi buat kita semua supaya kita bisa menangkap ayat ini. Tatkala posisi kita, saya akan beri ilustrasi bahwa apa yang saya lihat adalah apa yang ada di depan saya. Dan sebaliknya, apa yang ada di belakang ini adalah masa lalu saya. Masa lalu
masa depan saya. Tatkala kita, saya percaya, melihat masa depan kita, maka kita tidak akan lagi dapat melihat masa lalu kita. Tetapi sebaliknya, tatkala kita melihat masa lalu kita, maka kita tidak akan mungkin bisa melihat masa depan kita. Karena saya percaya Tuhan menciptakan mata kita itu di depan, tidak ada yang punya mata di belakang. Kita hanya punya 2 mata dan mata kita ada di depan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau untuk kita belajar, mau melupakan apa yang ada di belakang kita. Dikatakan adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengarahkan diri kita, di ayat itu dilanjutkan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Saya percaya sekali lagi, tatkala posisi kita menghadap masa lalu, kita tidak akan mungkin dimampukan melihat masa depan kita bersama dengan Tuhan. Dan sebaliknya, yang Tuhan kehendaki, tatkala kita melihat ke depan, kita melihat rancangan Tuhan, Tuhan tidak mau kita masih melihat ke belakang. Karena sebenarnya rancangan Tuhan bagi hidup saya dan saudara adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Ada kebaikan, keindahan Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi hidup saya dan saudara. Lalu tidak hanya kita melupakan, tidak hanya kita mengarahkan diri, tetapi kalau kita mau baca lebih lagi di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikut Kristus tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin sudah ada 60 tahun kita mengikut Kristus. Tetapi ayat ini mengatakan biarlah setiap kita tetap mau berlari-lari, amin. Ada sebuah gairah, ada sebuah usaha, ada sebuah semangat di mana kita akan terus berlari kepada tujuan yang kita lihat itu sampai kita memperolehnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biarlah daily devotion pada pagi hari ini mengingatkan saya dan kita semua, biarlah mata kita tetap melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Hidup berkemenangan, hidup diberkati, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Sehingga kita dimampukan menanggalkan segala kelemahan kita, masa lalu kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita terus mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya tatkala kita menyadari dan mau melakukan kebenarannya, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Maka iman kita akan terus bertumbuh sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Demikian daily devotion pada pagi hari ini dan kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali. Kami mau Tuhan untuk kami tetap mengarahkan mata pandangan kami hanya kepada Engkau. Bahkan kami mau berlari-lari Tuhan. Mencapai setiap apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Kami percaya hidup kami berkemenangan. Kami percaya hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab bukan dengan kuat, gagah dan kemampuan kami boleh menanggalkan kelemahan kami boleh melupakan masa lalu kami. Tetapi hanya dengan kekuatan-Mu Allah Roh Kudus kami dimampukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati semua umat-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah daily devotion kita dan sampai kita berjumpa lagi dalam daily devotion berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.